Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Edukasi Kesehatan, ruang ngobrol santai tapi tetap ilmiah bersama mahasiswa keperawatan. Aku Najwa Mutaza Balkis, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya sangat penting untuk diketahui oleh remaja, yaitu peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS. Kenapa sih topik ini sangat penting? Karena masih banyak remaja yang salah paham, takut bertanya, bahkan percaya mitos yang keliru tentang HIV atau AIDS. Nah, hari ini kita sudah bersama narasumber dari mahasiswa keperawatan. Halo Kak, terima kasih sudah hadir dan silakan perkenalkan diri. Halo, terima kasih juga. Senang sekali bisa berbagi ilmu terutama untuk remaja. Perkenalkan, saya Zita Indri Satya, mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi. Kak, kita mulai dari dasar dulu ya. Banyak remaja yang masih bingung, apa sih bedanya HIV dan AIDS? Oke, baik. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh sudah sangat lemah sehingga mudah terkena infeksi. Berarti HIV tidak langsung menjadi AIDS ya Kak? Betul, prosesnya bisa bertahun-tahun dan dengan pengobatan ARV secara rutin, orang dengan HIV bisa hidup sehat dan tidak berkembang menjadi AIDS. Oh iya Kak, masih banyak mitos yang beredar di masyarakat. Apa saja sih mitos yang sering muncul di kalangan remaja? Beberapa mitos yang sering muncul antara lain katanya HIV menular lewat bersalaman atau berpelukan. HIV hanya menyerang kelompok tertentu. Orang dengan HIV pasti akan meninggal cepat. Padahal semua itu tidak benar loh. Oh, lalu faktanya sebenarnya gimana Kak? Jadi HIV hanya menular melalui cairan tubuh tertentu seperti darah, cairan sperma, cairan vagina, dan ASI. Tidak menular lewat sentuhan biasa atau berdekatan. Kenapa sih remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap HIV atau AIDS? Nah, jawabannya karena pada masa remaja terjadi perubahan fisik dan psikologis. Rasa ingin tahu sangat besar, emosi belum stabil, dan pengaruh lingkungan atau media sosial sangat besar. Jika tidak dibarengi pengetahuan yang benar, remaja bisa terjerumus ke perilaku beresiko. Oh, berarti peran edukasinya sangat besar ya Kak? Benar, sangat besar sekali. Edukasi membantu remaja mengambil keputusan yang sehat dan lebih bertanggung jawab. Jadi, seberapa penting sih Kak peningkatan pengetahuan tentang HIV atau AIDS bagi remaja? Jadi, pengetahuan yang baik tentang HIV atau AIDS pada remaja dapat mencegah penularan HIV, membentuk sikap positif terhadap kesehatan reproduksi, mengurangi stigma dan diskriminasi, mendorong remaja untuk berani bertanya dan mencari bantuan, dan serta menyiapkan remaja menjadi generasi yang sehat secara fisik dan mental. Siapa saja yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan remaja? Semua pihak berperan, keluarga sebagai tempat edukasi pertama, sekolah melalui pendidikan kesehatan, tenaga kesehatan sebagai sumber informasi yang benar, serta media dan lingkungan sosial sebagai pengaruh besar bagi remaja. Yang terakhir, apa pesan Kakak untuk remaja Indonesia? Pesan saya untuk remaja Indonesia adalah jangan takut untuk tahu dan belajar. Pengetahuan tentang HIV atau AIDS bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi masa depan kalian. Jadilah remaja yang berani berkata tidak pada perilaku beresiko dan berani berkata iya pada hidup sehat. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga podcast ini bisa membuka wawasan dan meningkatkan kepedulian kita semua. Sobat Sehat, ingat ya, remaja cerdas adalah remaja yang peduli pada kesehatannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berpengetahuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.